Bola Gimnastiar langsung dari Jakarta. Segala-galanya tidak ada yang luput dari apa yang disaksikan oleh Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pasti Allah menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada tempat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyaksikan apapun yang terjadi. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada salah satu perbendaharaan surga di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Abu Musa pernah mengatakan salah satu di antara perbendaharaan surga adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, la haula wala quwwata illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semua makhluk itu semuanya tidak ada kemampuan apa-apa, baik kita maupun yang lain, semua tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan Allah. Nyamuk tidak bisa terbang kecuali Allah yang menguatkan. Anjing tidak bisa menggonggong kecuali Allah yang menguatkan. Semua hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin Allah semata. Andai kata la haula wala quwata illa billah ini benar-benar merasuk ke dalam diri kita, insya Allah akan menjadi sangat nyaman dalam hidup ini. Mengapa? Karena kita akan putus harapan dari makhluk. Maksudnya kita tidak akan berharap dari makhluk, karena tahu bahwa makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Sekarang ini yang paling jadi masalah dalam hidup kita adalah kita terlalu berharap dari makhluk. Ingin dihargai, ingin dilihat, ingin diterima kasihi, ingin dipuji, ingin diperlakukan spesial, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin diberi. Kita selama ini banyak tegang, banyak terluka karena hati ini bersandar kepada makhluk. Padahal istri, anak, suami, orang tua, teman, atasan, pembeli, siapapun itu tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah, dan saat yang sama juga tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Jadi kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi mungkin baru di lisan. Cirinya apa? Hati kita masih bersandar kepada makhluk. Dan seperti yang dikatakan yang lalu, bahwa semakin hati ini bersandar kepada makhluk, kita semakin tidak nyaman hidup ini. Kalau kita sudah tidak nyaman, maka orang-orang di sekitar kita juga tidak akan nyaman kepada kita. Raut muka kita, tutur kata kita, sikap kita tuh akan membuat orang tidak betah dekat dengan kita. Apa sebabnya? Karena kita berharap, kita menuntut dari orang lain untuk kepentingan kita. Padahal saat yang sama kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan lebih melihat siapapun tuh sama saja. Ini makhluk-makhluk yang tidak ada daya tanpa dikuatkan Allah. Contoh yang sederhana saja yang suka bikin sakit hati, kecewa adalah kalau kita ngirim SMS, BBM atau WA dan belum dibalas. Padahal sudah contreng biru 2 dan di atasnya ada ON line ya. Itu ngejeletot ke sini. BBM naik, heboh, tapi yang lebih menyakitkan BBM tidak dibalas katanya. Nah, ini kenapa? Karena kita sangat kuat ngarep-ngarep. Padahal itu mereka tidak bisa balas tanpa izin Allah. Ada orang kurang sopan ke kita, kita tersinggung. Karena kita ngarep-ngarep dia sopan. Padahal dia tidak sopan ke kita, itu merupakan pelajaran dari Allah. Kalau kita nggak sopan lah kayak gitu, kita dapat ilmu dari orang yang tidak sopan. Oh, berarti begitulah. Kalau tidak sopan itu nggak enak. Nah, itu pelajaran dari Allah. Kita sakit hati karena dia melihat dia tidak sopan. Tapi kalau kita melihat Allah
mempertemukan dengan orang yang tidak sopan adalah pelajaran bahwa kalau kita kayak gitu, kita tuh buruk. Kita jumpa dengan orang pemarah, kita malah jadi sakit hati, padahal itu Allah yang menentukan. Kita ketemu dengan pemarah, banyak pelajaran. Satu, kita akan tahu betapa buruknya perilaku pemarah itu. Halo? Jadi kita dapat ilmu, oh ini, kalau saya marah seperti ini, wajah jelek, kata-kata buruk, perilaku rendah, itu pelajaran bagi kita. Yang kedua, menjadi ladang bagi kita amal untuk mendoakan pemarah ini. Yang marah ini kan saudara kita juga. Kita doakan supaya bisa reda, supaya bisa jadi lebih baik. Kalau kita sadar pertemuan ini diatur Allah, maka ini malah jadi ladang ilmu, ladang amal, ladang hikmah. Tapi kalau enggak nyambung ke Allah, udah tersinggung, sakit hati, dan ikut marah. Semua kejadian tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Semuanya, termasuk pertemuan ini juga. Jadi kalau kita sudah yakin la haula wala quwata illa billah, membangunkan anak untuk sholat itu hanya tangan yang ke anak. Kalau hati ke Allah yang membangunkan anak. Kalau kita menyuruh seseorang, mulut boleh jadi, tolong ambilkan itu hati ke Allah yang membuat orang tergerak. Dan kita tidak perlu untuk berupaya supaya orang suka ke kita, karena hati itu dibulak-baliknya oleh Allah juga. Jadi orang-orang karyawan yang suka cari muka atasan, ya, ini nggak ada gunanya sama sekali. Kalau mau baik ya baik saja. Atasan itu kan Allah yang membulak-balik hatinya. Kita cari muka supaya atasan suka, oleh Allah hati atasan dibuat saja enak ke kita, enak saja yang terjadi. Makanya Pak, Bu, ya tidak usah kita ngakalin supaya orang suka ke kita, udah jadi orang baik saja. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Bapak misalkan istrinya belum cocok dengan harapan, belum solehah lah ya, itu kan mirip kita Pak, kita juga belum soleh. Jangan sampai, wah istri saya belum solehah, dan gak bisa apa-apa kita nyolehahkan istri. Paling juga kita berusaha jadi lelaki soleh, memperbaiki diri, tobat, belum bisa ngedidik keluarga, memberi nasihat yang kita juga mengamalkannya. Selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati. Kita gak bisa ngebulak-balik hati orang, gak bisa nyolehkan anak. Gimana dong kalau saya ingin punya anak soleh? Ya kitanya sebagai orang tuanya perbaiki diri, karena anak tuh jadi soleh dibalikan hatinya oleh Allah. Kitanya tobat, belum jadi orang tua yang jadi contoh yang benar, kita tobat. Kita sering memberi nasihat yang gak cocok dengan kelakuan kita sendiri. Diam, jangan marah-marah. Sambil marah, itu kan kalian harus jujur jadi orang, padahal dia di kantor segala diangkut. Jangan pacaran, padahal dia sendiri naksir karyawan lain. Kenapa ketawanya seperti yang menjiwai, hadirin? Dan Allah tahu tuh apa yang kita nasihatkan ke anak tuh nggak cocok dengan kelakuan kita sendiri. Allah tahu, nggak bisa dibohongin. Makanya perbaiki diri saja. Allah lihat orang tua yang tobat, orang tua yang memperbaiki diri, orang tua yang menjaga diri. Dan apa susahnya Allah memberi hadiah, ngebulak-balik hati anak. Karena anak itu sepenuhnya milik Allah. Anak itu bukan milik kita Pak. Kita mah ngaku-ngaku aja. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu setiap saat dalam genggaman Allah. Mau diapain saja oleh Allah mudah. Nah karena kalau la haula wala quwata illa billah, maka kita ke anak juga seperti itu. Tapi kalau enggak ya marah-marah, jengkel, itu karena kita merasa kita yang bisa merubah anak. Ini penting hadirin, jadi la haula wala quwata illa billah itu tidak hanya pada waktu zikir saja, tapi dalam keseharian kita harus seperti itu. Rasulullah pun menyabdakan barang siapa yang keluar dari rumah dan berdoa bismillahi
tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, bismillah saya bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wuqita. Jadi akan diberi petunjuk, akan dicukupi, diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara, dilindungi oleh Allah. Jadi kalau keluar dari rumah baca doa itu, setan tuh udah bingung, Pak. Ini gimana saya nyesatin orang yang diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara Allah. Tapi kita jarang nyebut itu. Sekalinya nyebut juga nggak pakai hati, nggak merasa. Allah yang bisa menjaga, melindungi. Ini kan kita mau ke masjid, jalan dari rumah tuh banyak yang bisa terjadi, Pak. Kalau kita nggak dilindungi Allah, mungkin yang lewat semak-semak dipatuk ular, ya. Yang lewat hutan dimakan singa, ya. Atau ketimpa bata, ya. Atau ada mobil salah belok. Tapi kalau Allah melindungi, beres-beres saja. Ular nggak bisa matuk, dan ular juga milik Allah. Benar? Kalau ketemu dengan anjing, ya anjing kan milik Allah. Siapa yang nyiptakan anjing? Anjing menggonggong, ya biarin aja. Dan memang kerjaan dia menggonggong. Yang penting kita jangan ikut menggonggong. Kita mau berzikir saja. Karena kalau Allah tahu, kan mungkin suatu saat kita dipertemukan dengan anjing. Atau kenapa ya Allah mempertemukan saya dengan anjing? Ya supaya kita bisa beramal soleh, ngedoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tahu ini anjing ciptaan Allah, milik Allah, dan kalau Allah tidak kehendaki, dia tidak ngejar. Jadi amal soleh. Tapi saya sudah doa dikejar juga, berarti Allah menginginkan kita olahraga. Kan bagus tuh pulang dari masjid pakai sarung, lari-lari, Pak, ya. Seperti balap karung. Allah kok gitu-gitu amat, nggak apa-apa, pasti ada hikmahnya, ya. Nggak apa-apa. Hanya variasi hidup, tidak tiap pagi kalau dikejar anjing. Pas sudah deket, anjingnya ternyata ngegigit, malah geli, ompong, gitu kan, jadi hiburan hadirin. Tapi ada juga yang di masjid doa minta jodoh, Pak, pulang ke rumah di jalan dikejar anjing, digigit, akhirnya dibawa ke dokter. Nah, jadi jodoh dengan perawat gitu, jadi ada hikmahnya. Jadi jangan dulu emosi. Tapi bapak yang digigit anjing tidak usah langsung, oh ya jodoh ya, enggak juga, Pak, ya. Karena beda-beda takdirnya tiap orang. Apalagi yang belum punya jodoh kemana-mana nyari anjing begitu. Tiap orang punya episode berbeda-beda. Nah, hadirin sekalian, tetap la haula wala quwata illa billah. Sekarang lagi musim demam berdarah. Itu nyamuk tuh nggak pesen jadi nyamuk, Pak. Nggak boleh kita benci kepada nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti, apa demam berdarah teh? Nyamuk apalah? Itu kan ya. Nggak usah kita emosi, jadi tiap lihat nyamuk itu dipukul, diinjak-injak. Jangan begitu. Dia itu nggak pesen jadi nyamuk, Pak. Boleh kita semprot, kita matikan nyamuk. Tapi ya kita hanya menjalani sebuah episode aja. Karena nyamuk itu dia benar-benar hanya kerjanya tasbih. Bertasbih, terbang sana sini sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang digigit nyamuk pasti yang ditetapkan Allah. Dan nggak ada yang bisa terjadi tanpa ketentuan Allah. Makanya kita berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke tubuh. Itu yang disunahkan menjelang tidur tuh, ya. Kita kan nggak bisa. Sekarang kita dibungkus pakai kantong plastik semua, mati lagi kitanya, ya, karena nggak ada napas. Biasa, boleh pakai pencegah, tapi yang paling penting ya berlindung ke Allah. Karena nyamuk itu benar-benar dipilih oleh Allah, gigit siapa, kapan, berapa banyak yang diambilnya. Nggak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Begitulah kalau mau nyari parkir, minta tolong ke Allah. Kalau penuh, ya Allah parkir. Enggak apa-apa begitu, karena Allah lah yang menggerak-gerakkan. Nanti kita tiba-tiba dibelokkan, itu tuh mundur tuh kebetulan. Enggak kebetulan, Allah yang ngatur.
mau beli buku, ya ke Allah lah, karena Allah tahu siapapun yang menulis buku, mana buku yang manfaat untuk kita. Jadi enak Pak, jadi semuanya tuh jadi zikir aja. Kalau kita tahu bahwa la haula wala quwata illa billah. Anak nangis, terus aja ke Allah minta tolong ya, sambil dibelai, sambil didoain, karena Allah yang bisa mendiamkannya. Enak Pak, enak kalau kita terus menerus meyakini semuanya dalam genggaman Allah. Kalaupun kita jadi pedagang, terus aja zikir sambil dagang, nanti Allah menggerakkan. Tapi kita tidak usah ngebelok-belokin pembeli dengan zikir, ya Rojak, saya di sini ya Rojak, tolong ke sini ya Rojak. Itu ke sebelah ya Rojak, saya di sini, nggak usah gitu ya. Yang sebelah juga hamba Allah juga. Kita dagang sama-sama dagangannya, nggak apa-apa. Terserah Allah mau ngasih kemana aja, nggak harus ke kita terus, betul? Karena kan kiri kanan juga hamba Allah. Keluarganya, anaknya perlu biaya. Kenapa kita jengkel ketika Allah memberi rezeki hambanya? Dah terserah Allah aja. Yang penting mah kita mah halal barokah, nggak ada dengki-dengkian. Enak begitu hadirin. Nah harusnya begitu. Kalau kita udah nyaman dengan perasaan kita, maka raut muka, tutur kata, sikap kita akan bikin nyaman orang lain. Tapi kalau kita udah berharap ke makhluk, apalagi menuntut, itu udah capek hati kita, dan orang lain pun capek dekat dengan kita. Terima kasih para pendengar yang budiman, mudah-mudahan ada hikmah. Siaran ini dipancarkan dari Darul Islah. Ya semoga benar-benar menjadi tempat islahnya, dan ini hanya dengan tidak menuntut orang lain, tapi menuntut dirilah yang berbuat baik duluan. Insya Allah, Allah nanti akan membuat urusan jadi baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, tidak terasa dan kami persilakan Ustaz. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para pendengar budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, dan dialah satu-satunya pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Dialah yang kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan. Kita selalu mengharapkan rahmat dan ridhonya. Kita pun juga takut akan murka dan azabnya. Allah dengan segala kasih sayangnya telah menurunkan Islam sebagai agama sempurna untuk semua umat manusia melalui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang beriman diminta oleh Allah untuk banyak-banyak menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah nanti. Dan kita pun juga berdoa agar kita semua hari ini tercatat sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia. Amin. Para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh pendengar MK Pagi yang dimuliakan Allah atas doa dan dukungan kepada saya selama saya kemarin menderita sakit. Allah uji saya dengan penyakit stroke terjadi pada 19 Januari, dirawat selama 12 hari, dan selama dirawat itu juga alhamdulillah guru kita Gim sempat
datang berdoa di rumah sakit. Alhamdulillah, jazakallah kepada dan juga kepada seluruh siapapun yang berkesempatan untuk menjenguk saya baik di rumah sakit atau ketika di rumah, termasuk juga jajaran manajemen Darut Tauhid ya, Kang Alex, Kang Mas Gatot ya, Pak Is, dan tentu saja teman-teman dari Dompet Peduli Umat di bawah komando Bapak Haji Herman ya. Mudah-mudahan semuanya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya secara pribadi pun semakin pulih, semakin sehat seperti sedia kala. Karena menurut teori dokter sih, insya Allah stroke yang saya derita ini akan sembuh seperti sedia kala. Saya sabar ya, dan seluruh prosesnya diikuti dan tentu saja pasangannya tidak dilanggar. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini adalah bulan Februari, dan biasanya bulan Februari di apa ya istilahnya itu dinisbatkan lah ya, dinobatkan sebagai bulan berkasih sayang. Ada dua peristiwa besar. Pertama Valentine Day, dan tentu saja ada perayaan tahun baru Cina yang disebut dengan Hari Imlek. Yang intinya kemudian di dua peristiwa itu bahwa kita ini harus saling berkasih sayang satu dengan yang lain. Khusus tentang Valentine Day, sebetulnya dia adalah kegiatan keagamaan dari kalangan umat Kristiani, tetapi kemudian masyarakat Eropanya sudah meninggalkan agama Kristen, mereka memilih hidup ateis. Hanya Valentine Day-nya masih ada, sehingga perayaan Valentine Day di kalangan masyarakat Eropa yang ateis dan juga di masyarakat Timur yang juga ateis itu menjadi sesuatu yang jauh dari nilai-nilai agama mereka, yang muncul tentu saja dari ideologi keateisan mereka ya, yang salah satunya mereka berpendapat bahwa yang namanya seks itu bukan kodrat. Padahal di seluruh agama menjadi lelaki dan menjadi perempuan itu adalah kodrat, yang adalah takdir dari Allah. Kita tidak bisa memilihnya. Dia bukan hak setiap orang boleh jadi laki, jadi perempuan, tidak. Setiap orang boleh berorientasi seksual kepada lawan jenis atau sesama jenis, tidak. Bahwa kita menjadi lelaki dan menjadi perempuan adalah kodrat. Seorang laki-laki pengen punya kecenderungan birahi kepada perempuan, itu juga kodrat, bukan pilihan. Sebagaimana juga perempuan tertarik kepada lelaki, itu adalah kodrat, bukan pilihan. Ini yang harus kemudian difahami. Nah, karena dia terserabut dari nilai keagamaan, maka akhirnya Valentine Day itu menjadi ekspresi kebebasan, ekspresi melanggar aturan agama, ekspresi menolak adanya Tuhan, ekspresi tidak mau diatur dalam kehidupan ini, tetapi mereka mengambil kebebasan. Sehingga ketika Valentine Day itu juga mengglobal dan kemudian melanda negeri-negeri Muslim, dan anak-anak muda Muslim pun juga kami merayakan Valentine Day, tetapi di waktu bersamaan sesungguhnya muda-mudi Muslim dan Muslimah itu terserabut dari ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, bagaimana berkasih sayang dalam Islam itu? Berkasih sayang dalam Islam tentu hal yang sangat mendasar. Dia sangat fundamental. Kenapa? Karena nama agama kita Islam itu diambil dari kata salam. Salam artinya damai. Ya, kalau sudah damai kan berarti ada kelembutan, ada peduli, ada kasih sayang, ada penghargaan kepada yang lebih senior, gitu kan, ada kelembutan dan kasih sayang kepada yang lebih junior, jauh dari benci, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Jadi segala sesuatunya memang sangat lekat dengan kasih sayang itu sendiri. Kalau kita cermati kerasulan Muhammad SAW pun diklaim oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penabur kasih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau Muhammad SAW kecuali engkau ini menjadi penabur kasih di
seluruh semesta alam ini, membawa pesan kedamaian, membawa pesan kasih sayang kepada seluruh alam tanpa kecuali. Kasih sayang tidak hanya dirasakan oleh internal kaum muslimin, tetapi juga akan dirasakan oleh interagama dengan agama-agama lain, antar komunitas, baik komunitas muslimin atau juga dengan komunitas non muslimin. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW bahwa agama yang dibawa ini akan menebarkan kedamaian, akan menebarkan kasih sayang, tidak menebarkan kebencian, tidak menebarkan permusuhan. Dan apabila Islam itu bersungguh-sungguh kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita, maka automatically kita sebagai pelakunya betul-betul menjadi orang yang berkasih sayang. Coba perhatikan di surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad dan para pengikutnya, para sahabatnya adalah orang-orang yang tegas dengan orang kafir, tidak mengenal kompromi dengan orang kafir, tapi rahama bainahum. Rasulullah dan para sahabat itu saling berkasih sayang sesama mereka. Sampai kemudian ditegaskan keberkasih sayangannya itu disebutkan tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Sehingga kaum Muhammad lihat mereka itu, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, rukuk sujud ibadah hanyalah mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya saja. Sehingga ini adalah bukti kalau orang sudah sibuk berkasih sayang, seluruh sisi kehidupannya adalah mencintai saudaranya, maka yang akan menyebabkan kehusuan, ketekunan di dalam beribadah, di dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kasih sayang, ada kebencian, orang tua berselisih dengan anak, suami perang mulu dengan istrinya, dengan tetangga gak pernah baik, di dunia bisnis juga demikian, antar kampung selalu berselisih terhadap hal yang sepele. Nah, gimana mau ibadah yang kayak begitu? Jadi sekali lagi, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi. Kau lihat Muhammad para sahabat rajin ibadah, selalu mengharapkan karunia Allah, selalu mengharapkan ridhonya. Itu buah dari kasih sayang yang mereka kembangkan bersama saudara mereka. Kalau kita lihat sejarah misalnya tentang Muhajirin dan Ansar, maka kita akan temukan betapa para sahabat satu dengan yang lainnya saling mencintai satu dengan yang lain. Oke, di ayat 29 surat Al-Fatah ini memang dikhususkan untuk para sahabat, walaupun para mufassirin mengatakan perilaku yang sama di generasi berikutnya bila berperilaku seperti sahabat. Tapi yang menarik ada lagi di surat Al-Maidah ayat 54, dan ini tidak disebutkan bahwa khusus untuk sahabat. Ini berlaku sepanjang sejarah sampai nanti jalan kiamat, bila kondisi kaum muslimin sudah tidak lagi ideal. Kaum muslimin cuma ngaku saja sebagai orang Islam, tapi nggak sholat, nggak pakai jilbab, minum khamar gitu ya, makan juga tidak halal, satu dengan lain berselisih, berbisnis curang, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bila kondisi kaum muslimin kayak begitu, Allah pastikan fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan datangkan kaum yang lain, Allah akan datangkan generasi baru. Kaum yang lain ini, komunitas baru ini disebutkan memiliki 4 keutamaan, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Dan tentu saja izzatin 'alal kafirin, memiliki izzah, ada kehormatan berhadapan dengan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, selalu berjihad dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, dan juga tidak takut akan cercaan cacian orang-orang yang mencaci. Allah menyebut 4 hal ini, yaitu dicintai dan mencintai Allah, berlemah lembut di hadap Ansar dengan
sesama orang beriman, tegas terhadap orang kafir, selalu berjihad di jalan Allah itu sebagai zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. 4 hal tadi adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya dikehendaki oleh Allah saja. Jadi dengan demikian dari 4 keutamaan itu ada poin nomor 2, yaitu azillatin ala mu'minin, DP hendak antau kasar, lemah lembut dan care terhadap sesama kaum muslimin. Saya katakan di awal tadi bahwa bila agama yang kita cintai ini, agama Islam yang Allah ridha ini, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, kita praktekkan dengan tidak mengurangi satupun dan tidak melebihkan satupun, ini akan mengakibatkan kita para pelakunya menjadi orang-orang yang lembut, berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu maka ajaran agama kita di hampir seluruh sisinya sangat mengikat kita dalam persaudaraan, sangat mengikat kita dalam tolong-menolong, dalam ta'awun. Allah misalnya berfirman, innamal mu'minun ikhwatun, sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslimnya. Hendaklah saling tolong-menolong, bantu membantu, ringan meringankan, jangan membenci, jangan saling mencaci dan saling memusuhi. Jadilah kalian kunu ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidaklah disebut beriman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan tentang ciri orang beriman itu, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ngomong sama saudaranya itu selalu bicara yang baik-baik. Kalau enggak ya diam, daripada dia paksain ngomong, saudaranya tersinggung, nah dia lebih baik diam saja. Falyukrim jarahu, jangan memuliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Subhanallah, tidak ada satupun aturan dalam agama ini kecuali membuat kita senantiasa bersaudara satu dengan yang lain. Hatta dalam hal-hal yang bersifat ritual seperti sholat misalnya, dianjurkan kita melakukannya secara berjamaah. Dan kita tahu kalau sholat itu dilakukan berjamaah, kita harus merapatkan saf, meluruskan saf, kita berdempet-dempetan. Makanya perintahnya ketika kita datang ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan aku berhias, berdandan, menggunakan baju yang terbaik ketika kamu datang ke masjid. Mandi, harum, pakai baju yang wangi. Ini mah gak mandi, bau mulut, bajunya juga sudah apak, itu gak boleh, membuat nanti sedang kita gak nyaman. Jadi untuk sholat saja kenapa kita harus pakaiannya rapi, harus wangi, kita harus rajin mandi. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyakiti saudara kita saat kita beribadah ritual, saat kita sedang sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak ada satupun sisi dari kehidupan keberagamaan kita sebagai muslim kecuali membuat kita kokoh hubungan kita dengan saudara kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menerangkan dan membahas tentang kewajiban muslim kepada saudaranya. Kalau kita cermati poin-poinnya, subhanallah, menunjukkan bahwa memang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini senantiasa bersaudara satu dengan yang lainnya. Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau bertemu dengan saudaramu, maka aturkanlah salam kepadanya. Salam, assalamualaikum. Kalau ketemu dengan saudara-saudara kita yang muslim, sampai disebutkan ila man arafta aw la man ta'rif. Salam ini kepada saudara muslim itu kau sampaikan kepada orang yang kau kenal banyak atau kepada seorang muslim lain yang kau tidak kenal lebih dekat dengannya. Yang namanya salam harus diberikan. Subhanallah. Kenal tidak kenal selama sesama saudara seiman,
seakidah, maka kemudian kita sampaikan salam. Coba perhatikan salam. Assalamualaikum. Kedamaian buat kalian. Doa, harapan. Ya saudaranya itu selalu diliputi dengan ketentraman dan kedamaian. Malah tidak sampai di situ. Warahmatullah. Dan semoga rahmat Allah pun dicurahkan kepada wabarakatuh, serta keberkahan pun juga menyertaimu. Subhanallah. Dan apabila kemudian kita sebagai saudara diucapkan salam oleh saudara yang lain, harus menjawabnya waalaikumsalam. Begitu pun juga keselamatan semoga menimpa Anda dan kasih sayang Allah serta keberkahannya. Berarti memang kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Sampai ketika kita bertemu saja kita haruskan salam. Dan tentu saja salam ini tidak hanya ucapan, tetapi juga mimik wajah. Ya, cek orang Sunda kedah marah mai. Harus ramah ketika kita bersalaman, harus penuh dengan senyum. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Wala yaqiranna ahadukum sadaqah wala antalqa akhaka biwajhin haq. Jangan kau remehkan itu sedekah. Sampai ketika kau hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang ramah, itu pun juga adalah sedekah. Jadi sekali lagi jangan remehkan itu sedekah, karena dengan senyum saja kepadanya itu kita sudah bersedekah. Kita tidak hanya dengan senyuman, tetapi dengan musafahah, bersalaman, tahanuk, berpelukan, cipika-cipiki, tentu saja dengan yang mahramnya, ya, bukan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini semuanya disyariatkan kepada kita agar kemudian kita menjadi lebih bersaudara. Tidak hanya itu, termasuk juga silaturahim, saling berkunjung dengan, ya, tidak hanya saling berkunjung, tetapi saling memberi makan, atau ta'am, saling memberikan hadiah, tahadu, saling mencintailah kalian di antara kalian, dan kemudian saling menukar-menukarlah hadiah di antara kalian. Subhanallah. Dari salam saja ternyata memang banyak hal yang harus kemudian kita maksimalkan agar kita betul-betul nyata, tidak hanya basa-basi mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang kedua di hadis tadi, Rasulullah bersabda, "Idza dahaka fa'ajibhu." Jika saudaramu mengundang, maka hadirilah undangan itu. Jika saudaramu memanggil, maka datangilah panggilan itu. Ya, kita tidak perlu pula pilih, ya, kita tidak perlu bersuudon, ya. Pokoknya kalau dia manggil, ya berarti dia perlu kita. Kalau perlu kita datang, biar segala kebutuhan hajatnya terpenuhi. Apalagi manggilnya adalah manggil dalam syukuran, karena pernikahan anaknya, karena rumahnya baru selesai direnovasi, kemudian ianya baru lulus dari ujian, gitu ya, baru sembuh dari sakit, naik karirnya, anaknya lulus kuliah, ya, anaknya dikhitan dan lain sebagainya. Banyak momentum pada seseorang yang ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara yang lain dan kemudian mengundang kita. Maka kita sebagai saudaranya, fa'ajibhu, kita harus mendatangi undangan itu. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Jika saudaramu itu meminta nasihat, segera nasihati dia. Ya, karena manusia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari detik ke detiknya, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, juga disiapkan beragam ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup kita ini tidak lain adalah ajang ujian, di mana Allah akan menguji kita siapa yang paling baik amal di antara kita. Dan ingat para pedagang beriman yang dimuliakan Allah, bahwa yang disebut ujian tidak senantiasa yang buruk, mungkin juga yang baik. Ya, punya anak, alhamdulillah kita senang, tapi anak itu bisa jadi menjadi ujian buat kita. Ya, innama auladukum fitnah. Boleh jadi anak dan keturunan kalian itu adalah ujian. Termasuk banyak harta pun juga bisa berubah menjadi ujian. Innama awalukum wa auladukum fitnah. Sekunya harta dan keturunan kalian itu adalah ujian.
Jadi banyak uang, banyak anak, punya istri, boleh jadi itu bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Sehingga setiap manusia apabila diuji dengan kebaikan, kadang ada kebimbangan, ada keraguan, diapain itu adab yang Allah anugerahkan kepadanya, diapain itu harta yang melimpah yang dia miliki. Ada pilihan-pilihan pada dirinya, termasuk bila kemudian ia mendapatkan musibah dalam bentuk yang buruk, sakit, ada pilihan, ini datang ke dokter apa ke dukun, kan itu. Kalau rugi dagang, gimana ini? Apakah berlaku curang atau tetap jujur? Selalu ada pilihan dalam hati. Ada kebimbangan dan kegelisahan. Yang kemudian dia dihadapkan dengan sekian pilihan. Dan untuk memilih itu, kadang manusia ragu. Karena keraguan itulah yang butuh advice. Butuh bolongan. Butuh nasihat. Butuh second opinion. Pendapat yang lain. Agar ia tidak salah memilih. Dikala ia mendapatkan kebahagiaan, apalagi jika ia mendapatkan musibah. Sehingga wajar kalau kemudian orang itu suka datang ke saudaranya meminta nasihat. Sehingga ia pada posisi yang sangat-sangat butuh, sangat-sangat perlu. Karena ia membutuhkan solusi dari problem yang sedang dihadapinya. Dia berhadapan dengan sekian pilihan yang membingungkannya, agar apa yang dia lakukan menjadi tepat. Ataukah karena kenikmatan yang diberikan Allah, ataukah karena musibah yang ia derita. Makanya Rasulullah mengatakan, idza stansahaka fansahu. Jika saudara meminta nasihat, maka segeralah nasihat. Makanya di dalam Islam juga nanti sesungguhnya tidak berlaku apa yang disebut dengan rahasia perusahaan, ya, rahasia kesuksesan pribadinya itu harus dibagi, harus di-share, ya. Tentu saja orang nasihat minta nasihat kepada kita juga menunjukkan satu hal yang lain, yaitu bahwa mereka ada trust, ada kepercayaan kepada kita bahwa kita termasuk orang yang bisa terlibat dalam menyelesaikan solusi atau terlibat dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mereka menganggap bahwa kita adalah bagian dari solusi dari setiap problem yang mereka hadapi, sehingga mereka datang kepada kita. Kepercayaan ini, trust ini harus dijaga sedemikian rupa, harus betul-betul dihormati dengan bersungguh-sungguh menasihatinya. Baik itu karena dia lihat bahwa kita dalam keluarga harmonis, dengan pasangan selalu baik, kita juga bagus dalam berkomunikasi dengan anak, merawat mereka, mendidik, membuat mereka menjadi orang yang saleh, membuat orang lain datang dan meminta nasihat kepada kita, ya. Atau mungkin bisnisnya lancar, berkah, rajin ibadahnya tapi bisnisnya lancar, sehingga kemudian orang itu datang kepada kita, saya rajin ibadah tapi rugi mulu nih bisnisnya, minta nasihat dong, apa kunci kesuksesan bisnis Anda? Orang akan minta nasihat, ya. Atau mungkin ibu, alhamdulillah langsing, segar, anggun, cantik, orang lain wah senang sama kita. Komodannya maksudnya bukan laki-laki yang sesama ibu-ibu yang lain datang makin, ibu kok bisa menjaga berat badan, gimana sih resepnya? Kalau kita tetap tampil cantik ya, apa sih resepnya? Nasihatnya dia, apa rahasia kita menjadi langsing, apa bentuk perawatan yang dilakukan oleh kita sehingga kita masih tampil cantik misalnya. Berikan nasihat, nggak usah nanti saya dikalahkan kecantikannya, saya dikalahkan kelangsingannya. Tetap harus kemudian kita sampaikan, idza stansahaka fansahu. Jika saudaramu itu minta nasihat, maka segeralah ia nasihati. Yang keempat, Rasulullah mengatakan, idza atasa fahamidallah fasyammithu. Jika saudaramu bersin dan bertahmid kepada Allah, dia mengucap hamdalah dengan bersinnya itu, maka jawablah dengan yarhamukallah. Subhanallah, ini luar biasa hubungan sesama kaum muslimin yang saling mencintai. Bersin aja, perkara hati aja bersin, yang kemudian karena bersin itu ia bersyukur kepada Allah, dan kemudian kita doakan dia, ya yarhamukallah, God bless you, semoga Allah rahmati engkau. Subhanallah. Apalagi perkara yang lain, gak ada dendam, gak ada sirik, ya,
nggak ada panas hati, nggak ada dengki, nggak ada hasad. Melihat saudara yang lain sukses, alhamdulillah, didoakan. Ya, kita disuguhi makanan oleh saudara kita, didoakan, akramakallah. Ya, kita diberi hadiah, didoakan. Ya, melihat saudara kita sukses dan bercerita kepada kita akan kesuksesannya, didoakan oleh kita. Barakallah, masya Allah, luar biasa. Ini adalah adab di mana kita sesama muslim harus saling mendoakan. Tentu ada yang paling utama mendoakan sesama muslim itu adalah ad-du'a bizahril ghaib, yaitu berdoa tidak di hadapannya. Ini lebih hebat lagi. Sesama berhadapan aja kita harus saling mendoakan, dan kita harus jaga kesaling mendoakan itu adalah di saat kita tidak berdua, tidak berhadapan dengannya, tetapi berpisah dengannya. Ya, di rumahnya, kita di rumah kita. Mungkin dia berangkat ke tempat kerja di tempat yang lain, kita kerja di tempat yang berbeda lagi. Tetapi hati kita terkait. Mu'allafati qulubum, terikat hatinya, dan kemudian kita lantunkan doa untuk saudara kita yang tidak ada di hadapan kita. Dan itu kata Rasulullah SAW, nanti malaikat yang ada di kepala kita akan mengatakan, amin, walaka mislu walaka bimislin. Amin, semoga Allah kabulkan, dan semoga Allah kabulkan sebagaimana yang kau doakan kepada saudaramu, kepada dirimu. Karena kan kalau doa pasti yang baik-baik, mudah-mudahan rezekinya lancar, kan gitu ya, kesehatan, gitu, karirnya terus terjaga dan terlindungi. Nah itu semuanya balik lagi kita. Jadi kita diaminkan malaikat agar rezeki kita lancar, bisnis kita tidak ada kendala, kita dijauhkan dari masalah, dan seterusnya. Yang nomor 5, para pendengar beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza da'aka fa'ajibhu, jika saudaramu itu sakit, hendaklah kemudian jenguk. Ini adalah saudara kita. Saya kemarin dapat musibah sakit stroke, dirawat 12 hari di rumah sakit. Subhanallah, saya merasakan kepersaudaraan yang luar biasa. Karib saya, teman-teman saya, murid-murid saya, pengajian, jamaah pengajian saya datang, hatta guru-guru saya juga datang. Salah satunya Agim untuk datang menyampaikan doanya kepada saya saat di rumah sakit. Begitu juga guru-guru saya waktu saya di pesantren, mereka rombongan datang ke Depok dan melakukan besuk, melakukan iyadatul marid. Dan ketahuilah, itu merupakan kewajiban muslim kepada saudara yang lain. Dan tentu ini juga harus memperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai kemudian kita menjenguk saudara kita yang sakit, dengan datangnya kita malah menjadi tambah sakit, ya, menjadi tambah takut begitu ya, gara-gara kita tidak menghibur, kita ribet di situ, kita bicara yang agak penting, malah membicarakan hal-hal yang menyakitkan sang pasien atau orang yang sedang sakit. Ini juga harus diperhatikan. Kita hadir, dijamin dengannya, dengan kehadiran kita orang itu menjadi gembira, dengan gembira itu berkurang rasa pedih dan sakitnya, dan tentu saja mempercepat pemulihan kesembuhannya begitu ya. Kita berikan buah tangan, kita apa segala macam, itu perlu kemudian diperhatikan. Terakhir, para pendengar budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis Abu Hurairah ini, kewajiban seorang muslim kepada saudaranya adalah idza mata fattabi'hu, jika saudaramu sakit, maka hendaklah kau hantarkan ia ke kuburan. Tentu orang yang meninggalkan gak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak hanya diantarkan sesungguhnya, tetapi seluruh hak-hak yang wafat itu harus ditunaikan oleh yang hidup. Tentu saja dimulai dari memandikan, kemudian mengkafaninya, ya, memastikan kain kafan kepada dirinya, kemudian mensolatkan. Ini penting juga, karena padanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat jenazah. Baru yang terakhir adalah menguburkannya di kuburan. Dan ini adalah harus dilakukan oleh kita. Kalau kita nanti wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita juga akan mati. Ini dilakukan oleh orang-orang hidup dengan sebaik-baiknya, maka sejak sekarang kita harus memperlakukan orang-orang yang wafat dengan sebaik-baiknya. Maka bila itu kemudian kita lakukan, insya Allah saat kita wafat, orang-orang akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. 6 perkara ini, 6 kewajiban ini harus kita perhatikan. Yang pertama, jika kita bertemu, kita haturkan salam kepadanya. Yang kedua, apabila ia mengundang kita, memanggil kita, maka datangilah panggilannya, maka sambutlah undangannya. Yang ketiga,
Apabila ia minta nasihat, maka segeralah nasihati. Yang keempat, apabila dia bersin dan berhamdalah, bertahmid, maka jawablah dengan yarhamukallah, God bless you, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, jika saudaramu sakit, maka hendaklah kau jenguk dan besuk ia. Dan yang terakhir, apabila saudaramu wafat, maka uruslah jenazahnya, dari mulai dimandikan, dikafani, disalatkan, dan terakhir dikuburkan di kuburan. Dan ini sekali lagi mengindikasikan bahwa kita mencintai saudara kita dengan sesungguhnya. Sekali lagi saya katakan, Islam ini bila dipraktekkan, Islam ini bila dilaksanakan, diamalkan sepenuh hati, seikhlas-ikhlasnya, dan sesuai dengan sunnah Rasul, menyebabkan kita dengan yang lain, satu dengan yang lain, saling bersaudara. Makanya bagi kita tidak ada yang namanya bulan berkasih sayang, tidak ada namanya hari berkasih sayang, karena bagi kita kaum muslimin, setiap jamnya, setiap harinya, setiap pekan dan bulannya, 365 hari setiap tahun, tidak lepas dari kita menyayangi dan menyantuni sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, yang mencintai saudara kita dengan seterus-terusnya, dan menunjukkan bahwa kita betul-betul bersaudara dengan yang lain, melindungi satu dengan yang lain, tolong menolong, menjauhi dendam satu dengan yang lain, caci maki, permusuhan, dan hal-hal yang buruk yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara semuanya itu, dan kita menjadi kuntum khair ummatin, sebaik-baiknya umat yang dihadirkan di muka bumi ini. Karena keterbatasan waktu, di pagi hari ini tidak ada dialog, tidak ada tanya jawab, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi